Shalom teman-teman, RA hari ini dengan tema pengharapan adalah senjata peperangan rohani. Nah, ini rada aneh ya, peperangan rohani senjatanya kok pengharapan. Oke, tapi kita belajar hari ini ya. Oke, kalau ngomongin pengharapan itu pasti harus ada sangkutannya dengan iman. Karena pengharapan itu keluarnya dari iman, gitu ya. Oke, kita baca ayatnya yang sangat luar biasa. Ibrani 11 ayat 1. Ini perhatiin teman-teman ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, pelan-pelan ya saya ngomongnya ya. Iman adalah dasar pengharapan. Jadi, pengharapan itu tidak boleh sembarangan. Jadi, pengharapan itu harus keluar dari iman. Harus produksi dari iman. Sedangkan kita tahu iman itu adalah materialnya perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Makanya harus digenapi, dia hidup dan iman di dalam diri kita itu mengeluarkan pengharapan. Ya, jadi kalau kita ada pengharapan sesuatu gitu ya, itu keluar dari iman kalau kitanya bersekutu intim dengan Tuhan. Dan itu luar biasa sekali. Ya, ini pengharapan yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Ya, jadi bukan pengharapan sembarangan. Aku mau gini, aku mau gitu, kedagingan yang dibalut seperti rohani gitu ya. Bukan ini ya. Ini benar-benar pengharapan yang dari Tuhan. Ya. Nah, jadi iman itu hidup, bergerak di dalam kita. Jadi iman tidak bisa diproduksi oleh manusia. Iman adalah pemberian dari Tuhan. Kita udah tahu materialnya iman adalah perkataan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, itu ya. Oke. Jadi iman, apa itu iman? Jadi kita harus tahu supply-nya dulu, materialnya adalah perkataan Tuhan. Apa itu perkataan Tuhan? Itu isinya apa? Perkataan Tuhan isinya janji dan perintah. Cuman dua, janji dan perintah saling berkaitan. Tidak bisa salah satu mau, salah satu diabaikan, tidak bisa. Dua-dua harus diterima, janji dan perintah. Nah, ketika perkataan Tuhan sampai di dalam kita, terus kita percaya dan mengerti, harus mengerti, baru bisa percaya. Ya, dengar, percaya, terus ngerti, ya, baru iman itu bergerak di dalam kita, menghasilkan, mengeluarkan pengharapan dan bukti. Ya, makanya iman dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi bukan dari kita, itu hasil daripada iman yang di dalam kita. Mengeluarkan pengharapan dan bukti. Kalau pengharapan kita udah tahu apa yang sesuatu yang kita harapkan. Berarti belum realisasi, tapi yang itu yang mau kita yang kita maui gitu ya. Nah, bukti kita hendak bahas buktinya. Bukti adalah terlihat, sedangkan iman tidak terlihat. Bukti adalah sesuatu yang tidak kita lihat, tapi harus terlihat. Nah, apa yang terlihat? Yaitu perbuatan dan perkataan kita itu terlihat. Nah, jadi iman itu mengeluarkan dari dalam diri kita itu pengharapan dan bukti. Jadi orang yang beriman itu perbuatan dan perkataannya itu pasti berubah menuju keserupaan dengan Tuhan Yesus. Dan itu namanya buktinya. Ya, bukti jika hidup kita mengeluarkan bukti itu namanya berbuah, maka pengharapan itu valid milik kita. Karena kita mengeluarkan bukti.
Karena itu sepaket. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Supply dari Tuhan, perkataan Tuhan yang kita dengar dan mengerti, isinya adalah janji dan perintah. Untuk apa? Nah, ini adalah pengenalan akan Tuhan. Iman adalah pengenalan akan Tuhan. Jadi melalui janji dan perintahnya kita kenal Tuhan kita itu kayak gimana sih? Nah, kenalnya dari perkataan yang keluar dari mulut Dia yang sampai kepada kita. Janji dan perintahnya. Baru kita kenal sifat-sifat Tuhan itu, oh kayak gini ya. Jadi isi iman itu apa? Pengenalan akan Tuhan. Yang dari mulut Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Dia mengenalkan dirinya. Jadi tanpa iman, ya gak bisa kenal Tuhan. Kalau gak kenal Tuhan, ya gak bisa melakukan kehendaknya. Gak bisa tidak melakukan kehendaknya, kebinasaan. Ya, begitu juga penyembahan. Bisa nggak tanpa iman? Nggak bisa. Gak kenal Tuhan, mau nyembah Tuhan gimana? Nggak bisa. Begitu juga persembahan. Apa yang kita mau persembahkan kepada Tuhan? Nggak kenal Tuhan, bisa nggak? Tanpa iman bisa nggak? Ya nggak bisa. Nggak tahu selera Tuhan tuh kayak gimana. Persembahan yang berkenan kayak gimana. Nggak kenal Tuhan, nggak bisa. Jadi di luar iman tidak ada yang bisa dilakukan. Ya. Jadi tidak ada manusia yang bisa menyembah Tuhan tanpa mengenalnya. Dan level penyembahan masing-masing orang tidak bisa melebihi dari pengenalan dia akan Tuhan. Penyembahan, persembahan sama. Penyembahan adalah bukti dari iman itu hidup, berbuah, taat melakukan perintahnya, dan menerima janji-janjinya. Satu paket. Cuman kebanyakan orang itu janji-janjinya yang terus diharapkan tapi hidupnya tidak mengeluarkan bukti. Itu yang dinamakan iman kosong. Coba kita belajar lagi ya. Oke. Mengenai bukti. 2 Korintus 3 ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. No, ada hubungannya enggak? Bukti, tindakan, pertobatan, hasil pertobatan dengan pengharapan. Ada. Justru di sini ditulis di 2 Korintus 3:12. Karena mempunyai pengharapan, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Lah kalau nggak berpengharapan, nggak ada tindakannya, hidupnya tidak berbuah, jadi nggak bisa. Ya, jadi tindakan bukti itu diawali dengan pengharapan, yang iman itu bekerja di dalam diri kita mengeluarkan pengharapan. Baru dasar dari pengharapan itu, terus kita bertindak. Bertindaknya bukan tanggung-tanggung, penuh keberanian. Ya, oke, kita belajar lagi. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ini yang banyak orang nih. Banyak orang Kristen maunya pengharapannya aja. Mau ini, mau itu, berharap sama Tuhan, berdoa. Tapi nggak ada perbuatannya. Nggak ada buktinya. Jadi iman itu mati. Makanya nggak bisa terima pengharapannya tok mau, buktinya nggak mau, nggak kerja, nggak menerima, nggak memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Nggak bisa. Ya, jadi imannya mati. Jadi iman hidup adalah menerima dua. Perbuatan, mengeluarkan dua. Pengharapan dan bukti. Berbuah. Itu iman hidup. Ya. Terus, Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nah, kok ada iman, tapi tanpa perbuatan? Jadi imannya itu
berpengharapan saja. Tuhan pulihkan aku gini gitu. Semua pengharapannya tok. Tapi nggak ada perbuatannya. Diem aja. Nggak memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Nah itu imannya kosong. Jadi yang ngisi imannya bukti itu loh. Bikin komplit pengharapannya itu jadi bisa realisasi. Jadi kok dikatakan iman. Loh ada loh iman. Tapi tanpa perbuatan. Berarti apa? Pengharapan saja. Ya gak bisa. Gak bisa pilih. Dua-duanya harus diambil. Ya, ternyata ada iman sehat dan iman tidak sehat. Titus 2 ayat 2. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Loh, sehat dalam iman. Makanya itu dia tetap berpengharapan dan hidupnya mengeluarkan bukti. Yang artinya dia taat, artinya dia perhatian, fokus sama perintah-perintah Tuhan. Dan di dalam pengharapan dia lakukan semuanya itu. Itu namanya sehat dalam iman. Ya. Jadi apa itu iman? Iman adalah titik perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Kita dengar, kita tahu janji dan perintahnya, kita kenal pribadinya. Itulah wajah Tuhan Yesus. Itu titik perjumpaan kita. Makanya Yesus datang kedua kali dia bilang, apakah kujumpai iman di muka bumi ini? Cuma satu, perjumpaan, yaitu yang mengubah segalanya. Nah itu iman. Nah sekarang kita mulai masuk lebih dalam. Realisasi pengharapan. Ya, namanya pengharapan berarti belum datang. Belum datang namanya pengharapan. Karena belum datang bisa cepat, bisa lambat, bisa sangat lambat, sangat jauh. Bukan lambat ya, dekat atau jauh atau sangat jauh. Nah itu kan ada tenggang waktu. Nah itulah yang dinamakan kesabaran. Kesabaran adalah jembatan dari bukti menuju pengharapan. Nggak bisa enggak. Di sesi lalu sudah disinggung. Ibrani 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Nah, berarti bukan iman aja. Waktu kita punya iman, bukti, mengeluarkan bukti, terus pengharapannya gak datang-datang nanti marah. Marah sama Tuhan. Aku sudah gini, aku sudah gitu ya. Nah, tetapi Tuhan nasihatkan, sabar. Ya, mendapat bagian apa yang dijanjikan. Ya emang pengharapan butuh waktu. Ya. Cepat atau panjang waktunya itu, nah itu misteri Tuhan. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas kita harus sabar. Sekarang kita belajar apa itu sabar. Sabar di dalam iman. Sabar di dalam firman. Ini bukan sembarang sabar ya. Ya, bukan sembarang sabar. Bukan diapain orang terus sabar gini gitu. Kayak orang bego. Bukan. Ini sabarnya itu gandengannya iman. Itu berbeda sama sekali. Kita belajar apa itu sabar dan iman sejajar. Sabar dalam iman itu apa? Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah ini, sabar ini kok dikatakan seorang pahlawan? Loh, apa hubungannya? Seorang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Apa hubungannya sabar sama pahlawan itu loh? Ya, nah kalau ngomong pahlawan berarti ada peperangan. Dan menang. Pahlawan. Ya, berarti sabar ini apa ini? Dalam peperangan. Ya,
dan menang. Dikatakan orang yang menguasai dirinya. Lah perang terhadap apa? Perang terhadap dirinya sendiri. Terhadap kedagingan yang dia benar-benar berontak waktu antara bukti dan pengharapan. Waktu itu kesabaran itu pertempuran terjadi di dalam dirinya sendiri. Antara firman Tuhan di dalam kita itu dan daging kita yang gak sabaran itu. Nah itu perang di sana. Makanya kalau kamu menang, itu kamu sabar namanya. Menang terhadap diri sendiri, kamu sabar, kamu pahlawan. Pahlawan artinya itu kamu menang perang. Melebihi orang yang merebut kota. Itu artinya itu dahsyat banget orang sabar di dalam Tuhan. Melebihi merebut kota itu luar biasa. Gambaran dihiperbolakan, disangatkan. Jadi ingat, kenapa sabar? Ada peperangan. Sabarnya bukan sembarang sabar, bukan sabar diem dikebukin. Sabarnya hidup kita mengeluarkan bukti, berbuah-buah, kita bertempur dengan diri sendiri yang tidak terima, dagingnya yang berontak terhadap firman Tuhan. Karena dagingnya itu nanti yang menggagalkan realisasi daripada pengharapan dari Tuhan. Daging kita itu dimotori dunia. Dunia dimotori oleh iblis. Makanya keduniawian. Makanya dikatakan iman mengalahkan dunia. Bukan dunia luar, dunia di dalam diri kita sendiri. Daging kita itu, kedagingan, keduniawian harus ditundukkan oleh iman dan kesabaran. Hebat nggak orang sabar? Luar biasa. Di mata Tuhan luar biasa. Disebut pahlawan, menang perang. Ya, oke. 1 Korintus 9 ayat 10. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis. Yaitu, pembaca harus membaca dalam pengharapan. Dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Nah, ya. Nih kita lihat. Pembaca, dia baca. Jadi tanah itu mau ditanemin, dibaca. Artinya digemburin. Ya, digemburin supaya benih bisa masuk. Nah, jadi dari awalnya saja harus dalam pengharapan. Waktu hati itu masih keras Tuhan kerjakan, itu pun harus dalam pengharapan. Tidak boleh tanpa pengharapan. Kalau tanpa pengharapan itu lepas keluar dari iman. Dibaca enak enggak hatinya? Hati yang keras terus dijadiin gembur dibaca. Itu setengah mati loh teman-teman. Ya, lebih enak sudah gembur ditanami benih bertumbuh. Daripada hati yang keras. Benih enggak mau tapi dibaca. Jadi hati kita itu jangan dikirain gembur utuh 100%. Banyak area-area yang masih keras. Yang harus dibaca supaya firman Tuhan bisa masuk, kita bertobat di wilayah itu. Berbuah, mengeluarkan bukti. Nah, setelah dibaca dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan. Pengirik itu step terakhir. Kalau beras selesai mau panen, sudah panen ya. Kan ada batang-batangnya tuh. Diambil, diikat, terus biji padinya harus dipisahkan kan dari batangnya, jadi beras gitu ya. Nah itu pengirik. Jadi kadang ada yang dibentur-benturin ke, ya bulir-bulir, dibentur-benturin ke batu. Jadi berasnya copot. Tapi sekarang ada mesin, dimasukin langsung berasnya bulir-bulir, berasnya terpisah. Nah ini adalah proses dari awal sampai terakhir itu harus hidup dalam pengharapan. Tidak boleh lepas dalam pengharapan. Artinya apa?
Gak boleh lepas dari iman. Artinya apa? Lepas dari pengharapan, iman gugur. Ya, kenapa berani ngomong gitu? Nanti di bawahnya baru bisa ngomong. Nggak ada pengharapan, nggak ada iman. Oke, kita sabar sekarang ya. Kita sabar. Kita dengar dulu nasihat firman Tuhan sabar. Jadi kita bisa sabar semuanya ya. Menghadapi apapun. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Oke. Ini Roma 12 ayat 12. Nggak enak banget ayatnya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa suruh bersukacitalah dalam pengharapan? Emang enak pengharapan, nggak datang-datang. Emang enak. Tambah lama. Itu 1 jam udah kayak 1000 tahun. Nggak enak banget dalam pengharapan itu. Makanya Tuhan ngomong bersukacitalah. Itu perintah. Kalau kamu nggak bersukacita di dalam pengharapan, kamu kayak orang Israel itu bersungut-sungut terus gini gitu. Itu membahayakan kamu, bisa lepas pengharapanmu terhadap Tuhan. Dan itu menyangkut keselamatan jiwa kita. Ya, udah nanti kita bahas ya. Oke, sekarang kedua. Udah sukacita, sabarlah dalam kesesakan. Nah, nunggu pengharapan emang enak. Kesesakan loh, sesek banget. Ada yang berontak ini, gitu loh. Sesak itu kan ada peperangan yang tadi diomong. Sabar dalam kesesakan. Gampang nggak? Makanya butuh sukacita. Sukacita itu obat penawar. Dalam kesesakan dikasih sukacita. Agar hari-hari melewati menunggu penantian pengharapan, kita bisa dihibur oleh Tuhan. Jadi dengan sukacita melewatinya sampai hari realisasi pengharapan. Sabar, perang. Jadi perangnya itu dengan sukacita. Tapi kalau Tuhan memerintahkan sukacita, dia sediakan nggak sukacitanya? Sediakan. Nggak mungkin dia ngomong bersukacitalah. Nah, kita hatinya susah, galau, setengah mati, tapi Tuhan perintahkan sukacitalah. Terus kita cari sukacitanya dari mana? Keadaan serba nggak enak. Belum datang pengharapannya. Tuhan sediakan sukacitanya. Tapi sukacita versi Tuhan, bukan versinya kita. Orang kalau versi duniawi sukacitanya ngawur. Ini berbicara pengharapan di dalam iman. Sukacitanya sukacita Tuhan. Kalau orang dunia sukacitanya kan beda ya. Ada yang mabuk, gini, gitu, narkoba, dan lain-lain perbuatan dosa. Kalau ini sukacita versi Tuhan. Dan bertekunlah dalam doa. Kenapa ini khusus banget situasi gak enak suruh sabar sukacita. Tekun doa lagi. Maksudnya apa tekun doa? Curhat sama Tuhan. Nomor 1 perintahnya kalau kamu pengharapan belum keluar-keluar hidup kesesakan. Curhatlah sama Tuhan. Dia yang berkuasa semuanya. Curhat sama Tuhan. Jangan cari manusia dulu. Cari Tuhan dulu. Berdoa dulu. Curhat, ngomong dalam hati boleh, ngomong boleh. Kalau bicara ya jangan kedengaran orang lain, nah enak. Dalam hati, curhat sama Tuhan. Inilah masa-masa penantian, pengharapan yang gak enak nasihat Tuhan. Sekarang kita lihat nih, bersukacita versi Tuhan. Yohanes 14, 26-27. 26. Tetapi penghibur itu yaitu Roh Kudus. Nah, tahu kan sukacita Tuhan apa? Diutuslah Roh Kudus sebagai penghibur.
Ini kalau saya lihat, aduh, udah sukacita pengharapannya sukacita diutus Roh Kudus penghiburannya. Aduh, mau ngapain gitu kan ceritanya. Nah, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Penghiburannya itu pengajaran firman. Penghiburannya pengajaran firman. Bukan dugem dan lain-lain yang keduniawian. Tidak. Berarti kenapa ya dalam pengharapan gak enak? Kurang firman, Tuhan mau ngajarin lagi. Ketika Tuhan ngajarin, kita itu benar-benar dengar dan mengerti, iman jadi semakin kuat. Itu dari sana kita timbul penghiburan, sukacita. Menunggu penantian itu dengan sukacita. Kita dikuatkan untuk berpegang pada pengharapan lagi. Jangan fokus yang lain-lain. Ini fokus janji Tuhan nih sekarang. Jangan mau dialihkan. Fokusnya janji Tuhan. Jadi sukacitanya juga menuju kepada pengharapan. Penghiburan, pengajaran firman Tuhan menuju pengharapan. Itu target pengharapan. Gak boleh lepas. Apapun harus menuju pengharapan. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi sukacita itu menerima pengajaran firman Tuhan. Yang Tuhan pernah ngomong sama kita. Kalau ada yang lupa, berarti dulu di dalam pengharapan Tuhan sudah memberikan bekal kepada kita perkataannya. Cuman kita nggak begitu mengindahkan atau mengabaikan atau sudah lama lupa. Jadi diajarin lagi dan diingatkan lagi. Sebenarnya Tuhan sudah ngasih modalnya. Itu satunya jalan. 27. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Apa sih ditinggalkan? Apa ditinggalkan? Damai sejahtera itu kayak gimana? Ditinggalkan berarti udah di kita. Nah itu firman. Firman yang tadi kita ngerti yang dari Tuhan itu. Yang bersukacita itu damai sejahtera. Makanya di dalam pengharapan yang galau, yang kesesakan, itu ada sukacita, ada damai sejahtera. Kalau kita intim sama Tuhan. Bukan intim sama Tuhan maksudnya apa? Itu nanti firman-firman rema penguatan, janji-janji Tuhan dan pengajarannya semua diberikan kepada kita. Jadi kita menunggu dengan keadaan damai sejahtera. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah, jangan dan gentar hatimu. No, langsung Tuhan ngomong. Tadi saya nggak ngomong, langsung sudah Tuhan ngomong. Penghiburan bukan kayak dunia. Jadi kalau kita lagi menunggu pengharapan, kesesakan, jangan pakai cara-cara dunia. Itu menyesatkan dan nggak ada jawaban dan nggak ada kekuatan dan nggak ada sukacita di sana. Harus tetap lebih merapat intim dengan Tuhan. Cari pengajarannya. Terus nanti di sana ada keluar penghiburan sukacita. Itu keluar dari iman loh, itu dari Tuhan bukan kita. Jadi jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi waktu penantian berharap-harap kita gelisah dan gentar ketakutan itu hilang. Hilang bukan karena kita kuat. Bebal menghilangkan gak mau rasa. Bukan. Karena iman yang menghilangkan itu. Kegelisahan dan kegentaran hati. Takut menghadapi besok kayak gimana. Itu hilang. Hilang oleh iman ya teman-teman ya. Bukan kita sok-sok kuat. Wah gini-gini. Enggak. Loh kok gak ada ya? Kok gak takut ya? Kok nggak gelisah lagi ya? Gitu loh. Itu akibat loh itu. Ya itu Roh Kudus semua yang ngajarin di dalam kita. Ya. Luar biasa. Oke. Kita lanjut lagi. Ya. Sekarang masuk kepada intinya ya.
pengharapan adalah senjata peperangan rohani. Oke, ini luar biasa teman-teman ya. Saya bacakan dulu firman senjata perlengkapan rohani ya. Efesus 6, 13-17. 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ingat, mengadakan perlawanan. Ingat ya tadi ya, sabar adalah perang. Karena pahlawan. Sabar itu butuh apa? Butuh iman. Butuh senjata. Mengadakan perlawanan. Kita nggak disuruh abaikan. Ya, keadaan lain kita nggak disuruh abaikan. Nggak disuruh ikut dengan keadaan yang nggak enak itu. Kita disuruh melawan. Melawan. Kalau ada iman bisa melawan. Ngerti yang dilawan. Nggak ngerti firman Tuhan, nggak ada iman, nggak berpengharapan. Ngelawannya pakai apa? Hanyut. Rusaklah hidup kita. Ya, hari yang jahat dan tetap berdiri. Jadi tetap berdiri apa? Menang, pahlawan, sabar. Nggak mungkin kalah, Tuhan sudah ngomong. Tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya kan? Oke, kita lanjut. 14. Jadi berdirilah tegap. Jadi harus menantang, berdiri tegap, siap. Itu akibat iman loh itu. Kita dipersenjatai, berdiri tegap itu bukan kita menegapkan kuat-kuat, enggak. Ini semua akibat iman, akibat pengenalan akan Tuhan. Kita bisa berdiri tegap menghadapi di depan ada peperangan pada hari yang jahat. Ya, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah ini, kita nggak bahas mengenai perlengkapan yang banyak tadi, kita bahas yang terakhirnya aja. 17, terimalah ketopong keselamatan. Ya, pedang roh kita nggak bahas. Terakhirnya yaitu firman Allah. Jadi firman Allah adalah bahan baku semua perlengkapan senjata yang tadi disebutkan. Dan kita fokus hari ini, sekarang ayat 17 ketopong keselamatan. Semua senjata mempunyai tugasnya masing-masing. Cuman yang paling penting inti krusial adalah ketopong seperti helm. Nama tugasnya keselamatan. Lah ini kalau nggak pakai ketopong perang ya nggak selamat. Senjatanya banyak, ikat pinggang, semua pedang. Tapi nggak ada ketopong, mati. Nggak selamat. Jadi bisa perang nggak tanpa ketopong? Nggak bisa. Tidak bisa berperang tanpa ketopong keselamatan. Ada nggak prajurit maju perang, bawa pedang semua, terus dia nggak pakai helm? Nggak ada. Bahkan kalau pedangnya terlepas atau apa terlepas, dia masih bisa perang dengan seadanya. Tangan kosong dan lain-lain. Asal masih ada ketopong. Nggak ada ketopong, mati langsung. Makanya ketopong ini yang kita mau bahas. Sebentar lagi kita belajar. Ini perlengkapan senjata utama. Karena tugasnya ini namanya keselamatan. Hidup dan mati. Surga dan neraka. Apa itu ketopong keselamatan? Ingat, bahan bakunya, materialnya firman Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang.
baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi ketopong keselamatan itu apa? Pengharapan di dalam Tuhan. Jadi yang kita bahas ini, sesi kemarin sampai sekarang, sangat-sangat super penting menyangkut keselamatan. Jadi, nggak punya pengharapan, hidup kita itu tidak punya helm ketopong keselamatan. Jadi kepala kita itu terbuka dari serangan musuh. Dan nggak lama tewas langsung, kena tembak sasaran musuh. Makanya diomongin ketopong keselamatan. Jadi penting nggak pengharapan? Sangat-sangat super penting, bahkan terpenting. Ya, oke, kita bahas lagi. Kenapa itu begitu penting? Tadi udah dibahas ya. Sekarang masuk lebih dalam lagi. Mengenai pengharapan hubungan dengan keselamatan. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sawu yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Oke, pengharapan adalah jangkar. Itu kita berbicara di kapal. Jadi kapal itu jiwa kita. Ya, kalau kita ada jangkar dilabuhkan di pinggir, jiwa kita itu kapal. Kita aman. Terhadap goyangan dunia, kejadian hari yang jahat. Kalau kita tidak punya pengharapan Tuhan, ya, kita kebawa oleh gelombang, kebawa oleh dunia, kebawa oleh tren. Kita jadi orang Kristen yang duniawi. Nggak aman jiwa kita. Artinya apa? Binasa. Nggak ada iman. Imannya gugur, iman mati, iman kosong. Gampang teman, kita banyak masalah, jiwa kita goyang. Kita banyak masalah, kita nggak punya firman, nggak intim masuk lagi dengan Tuhan, nggak bersih-bersih lagi, jiwa kita goyang. Jiwa kita goyang, karakter kita berubah. Sesuai dengan bentukan keadaan tadi. Orang yang banyak menerima tekanan stres di dalam pekerjaan, kalau dia nggak kuat di dalam firman, dia karakternya berubah. Yang sabar bisa semakin nggak sabar, uring-uringan, semakin emosian, sumbunya semakin pendek. Dan macam-macam perkataannya juga berubah. Yang dulu bagus, sekarang kebun binatangnya bisa keluar semua. Nggak aman bagi jiwa. Dan tidak melakukan kehendak Tuhan. Rontok imannya. Jadi nggak aman bagi jiwa, kemana jiwanya? Ya ke neraka, nggak aman. Kalau aman ke surga. Kita lanjut. Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Nah ini luar biasa. Luar biasa, perhatiin teman-teman. Kita diselamatkan dalam pengharapan. Ayat lain tadi diomong ya, kita selamat oleh iman. Tapi Roma 8:24, kita diselamatkan dalam pengharapan. Mengisi, kita sudah terima iman. Kita sudah diselamatkan. Tetapi ketika kita lepaskan pengharapan, kita jadi gak selamat. Lepas imannya. Tetapi ketika kita tetap berpengharapan pada Tuhan, kita diselamatkan dari kejatuhan itu. Jadi utama nggak pengharapan? Utama. Ketopongnya aja namanya ketopong keselamatan. Pengharapan gugur, habis. Jiwa kita gak aman. Jadi pengharapan itu bisa menyelamatkan jiwa kita. Nggak kebawa oleh keadaan yang ngaco. Yang sekarang lagi nggak baik-baik saja dunia ini. Nah, tetapi pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan. Justru pengharapan itu belum datang realisasinya.
Itu yang menyelamatkan kita. Kita jadi gandolin Tuhan. Banyak orang berpengharapan gandolin Tuhan. Seperti si bungsu. Ketika pengharapannya dikasih, dia lepas lari dari Tuhan. Ada bagusnya nggak pengharapan belum realisasi? Ada bagusnya. Kita diselamatkan. Waktu belum realisasi ini diselamatkannya. Si bungsu dekat sama bapaknya. Pengharapannya mau uang banyak. Itu belum realisasi. Makanya dia dekat bapaknya terus. Begitu realisasi pengharapannya udah habis. Nggak perlu harapin lagi. Karena dekat Tuhan harapin duit. Jadi meninggalkan. Mati tuh si bungsu. Tapi untung kan kembali. Kalau nggak kembali mati si bungsu. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ada penghiburan. Roma 8:24 penghiburan. Kamu masih bisa di dalam Tuhan jaga sikap, takut, masih doa, baca firman. Karena pengharapanmu itu belum dikasih. Kalau dikasih kamu bisa lepas-lepas. Ya, ini kata-kata penghiburan. Oke, sekarang ayat terakhir. Kita mau berpegang teguh pada pengharapan. Apapun yang terjadi, bumi gonjang-ganjing, langit runtuh, kita tetap berpegang pada pengharapan kita akan Tuhan. Tidak ada tawar-tawaran, harga mati. Nah, kita belajar. Ayat terakhir ya. Supaya kita tetap, gimana ini berpegang teguh pada pengharapan sampai titik akhir. Roma 15 ayat 4. Ayat terakhir ya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Oke. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, Alkitab ya, ditulis kan? Telah ditulis, ya sudah jadi Alkitab. Untuk menjadi pelajaran bagi kita. Menjadi pelajaran bagi kita. Yang mau baca firman Tuhan, itu baru Alkitab jadi pelajaran. Kalau yang gak mau baca firman Tuhan, gak mau di posisi Maria, gak mau di Yosua 1 ayat 8, tidak ada pelajaran. Gak ada Alkitab jadi pelajaran. Lepas pengharapannya. Supaya waktu kita baca firman, merenungkan posisi Maria, Yosua 1 ayat 8, menentukan firman siang dan malam. Supaya kita berpegang pada pengharapan. Kita teguh berpegang pada pengharapan. Artinya apa? Itu bisa teguh. Baca firman. Posisi Maria, Yosua 1 ayat 8, dengar dan mengerti, mengenal Tuhan, membuat kita pegangan kepada pengharapan Tuhan semakin teguh. Karena kita semakin percaya sama Tuhan. Karena kita kenal Tuhan. Makanya pegangan kita kepada pengharapan semakin teguh, semakin kuat. Kalau orang gak kenal sama Tuhan, itu sebentar lepas pengharapannya. Ya, kenapa bisa teguh pegang pada pengharapan? Karena belajar dari firman Tuhan. Jadi murid. Pengenalan akan Tuhan membuat kita percaya kepada janji-janji Tuhan. Karena percaya terhadap janji-janji Tuhan timbul pengharapan. Karena ada pengharapan maka kita bertindak sesuai dengan perintah dari Tuhan Yesus. Hidup kita mengeluarkan bukti, berbuah. Dan semakin kenal Tuhan, pegangan kita semakin kuat. Gampang nggak? Nggak gampang. Untuk lama tidak gampang. Makanya ditulis,
oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Oleh tekun berarti panjang nggak jangka waktunya? Panjang. Dan di panjang itu yang kita berperang, ada penghiburan dari kitab suci. Sama yang tadi ngomong, penghiburan dari kitab suci itu dibalik pribadinya adalah Roh Kudus. Itu kuncinya supaya kita tetap berpegang pada pengharapan di masa yang sulit ini. Kejar pengenalan akan Tuhan. Kalau kita semakin teguh pengharapan, setiap hari kita semakin dekat pada realisasi pengharapan itu. Dan pengharapan nanti yang terujungnya jangan cuman pengharapan untuk hari esok, untuk hal-hal duniawi supaya ini jadi. Nah, kalau ini jadi selesai, nggak ada pengharapan, kita meninggalkan Tuhan. Pengharapan harus kita labuhkan sampai kepada hidup kekekalan. Ya, sampai kepada hidup kekekalan, sampai kita mati di dunia ini terakhir itu kita pegang teguh. Jadi pengharapan yang lain kecil yang bersifat materi dan lain-lain itu tetap dikasih Tuhan dan kita nggak meninggalkan Tuhan karena kita berpegang ada pengharapan yang paling panjang seumur hidup kita masuk dalam kekekalan. Masuk surga, hidup bersama Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus luar biasa. Jadi teman-teman, perhatikan ya, iman, pengharapan, butuhkan kesabaran. Kita semua adalah pahlawan di mata Tuhan.